Ya, halo selamat malam pemirsa. Besok tepatnya 28 Januari 2025, pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari. Berbagai kebijakan strategis telah diluncurkan dan hasilnya publik ternyata merasa puas atas kinerja Prabowo Gibran dan juga sederet menteri-menterinya. Lantas, cukupkah 100 hari ini menjadi tolak ukur untuk mewujudkan janji dan visi besar yang sudah mereka sampaikan ke publik? Atau justru masih banyak catatan dan juga perbaikan selama 100 hari pemerintahan ini berjalan? Bersama saya Afian Malik, inilah Top Issue dengan tema catatan capaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan pemirsa, langsung saya perkenalkan kepada Anda narasumber saya yang berada di sebelah kanan saya. Sudah hadir juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mas Philip J. Vermonte. Mas Philip, halo. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Top Issue. Dan kemudian ditemani oleh juru bicara Partai Gerindra, Astrio Veligen. Astrio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Fi. Dan di sebelah kiri saya sudah ada juru bicara PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Dan kami hadirkan pakar kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Mas Agus Pambagio, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik. Seperti kita sampaikan tadi bahwa ternyata ada sejumlah lembaga survei yang merilis hasil tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Saya mengajak Anda dan juga para narasumber untuk melihat informasi berikut ini. Kita lihat di sini, pertama keyakinan publik di awal pemerintahan Prabowo. Jadi ternyata keyakinan yang menyatakan sangat yakin dan cukup yakin itu 64,9% ditambah 18,5%. Angkanya juga cukup signifikan, sekitar 80%. Dan ternyata ini cukup bertahan di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, beralih ke seperti apa tingkat kepuasan publik. Ternyata evaluasi publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, angka sangat puas adalah 13,5%, menyusul cukup puas adalah 65,8%. Ada yang menyatakan kurang puas 16,3% dan tidak puas sama sekali ada di angka 0,6%, tidak menjawab sekitar 3,8%. Bisa dikatakan mayoritas para publik merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Saya akan beralih ke Mas Philip. Mas Philip, bagaimana kurang lebih melihat bahwa tadi datanya di awal pemerintahan sekitar 80% keyakinan publik dan ternyata bisa dijawab. Di 100 hari ini keyakinan itu bisa dijawab dan ternyata publik merasakan cukup puas atas kinerja pemerintahan Pak Prabowo. Ya, pertama-tama tentu saja Pak Presiden dengan kabinet kan mengapresiasi ya pandangan masyarakat yang baik tentang kinerja pemerintahan sejauh ini. Walaupun sebetulnya kan tidak dikenal istilah program 100 hari. Ya. Tetapi sebagai awalan mungkin pandangan ini memperlihatkan bahwa apa yang sudah dicoba diletakkan di 3 bulan pertama itu cukup terlihat oleh masyarakat dan diapresiasi. Dan Presiden sendiri sudah beberapa kali menyatakan merespon survei yang dilakukan oleh misalnya Litbang Kompas, maaf ya nyebut merek nggak apa-apa. Itu sudah bahwa itu juga di dalamnya sebetulnya terkait ada harapan tinggi dari masyarakat, sehingga memang bagi kabinet dan juga bagi pemerintahan itu kan menjadi catatan bahwa PR-nya adalah menjaga kepercayaan masyarakat ini untuk selama pemerintahan berjalan. Betul. Karena bukan 100 hari. Iya. Kita sistem presidensial, fixed term 5 tahun. Hitungannya nggak seperti 5 tahun. 5 tahun gitu. Bahwa 3 bulan pertama apa yang ditaruh sebagai landasan itu diapresiasi publik. Tentu saja itu menjadi modal yang baik dari masyarakat kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Jadi ada efek keberlanjutan karena juga sejumlah program dilanjutkan dari pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Presiden Prabowo. Betul, tetapi di sisi yang lain Pak Prabowo juga ada Astacita, ada program hasil terbaik cepat yang terutama sudah berjalan adalah tadi disampaikan ya, ada makan bergizi gratis, lalu ada ketahanan pangan, nanti per Februari sudah akan dimulai cek kesehatan gratis dan lain-lain yang kalau dilihat tampaknya itu seperti quick wins padahal bukan. Padahal itu adalah program jangka panjang karena dia mengubah secara struktural. Makan bergizi gratis itu bukan makan di sekolah aja, ada ikutan-ikutannya, ada ibu hamil menyusui, lalu juga ada misalnya pertumbuhan lokal ekonomi dan lain-lain dari negara-negara yang sudah menjalankan. India sudah 30 tahun, Jepang sudah 80 tahun, itu ada macam-macam aspek strategis di dalamnya gitu. Jadi programnya kelihatannya cepat, dimulai dengan cepat. Kick off-nya sudah berjalan, tetapi sebetulnya itu sifatnya struktural karena mentransformasi macam-macam. Ada intervensi gizi di dalamnya, ada menumbuhkan orang untuk
memeriksakan kesehatan sehingga mungkin cost kuratif bisa dikurangi kan dengan usaha-usaha untuk preventif. Orang tahu kesehatannya seberapa sehingga dia bisa mengantisipasi sejak awal dan lain-lain. Jadi betul ada keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, tetapi di sisi yang lain Presiden punya visi program juga yang akan dijalankan, yang mungkin itu akan membutuhkan waktu yang nggak akan kelihatan 3 bulan, Mbak Afi. Tentu. Tetapi dia akan jangka panjang dan sudah berjalan dan rupanya diapresiasi oleh masyarakat. Ini modal yang sangat baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.